Saudara, bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, planetarium di Taman Ismail Marzuki Jakarta akhirnya dibuka kembali setelah sempat ditutup selama 13 tahun. Kembali dibukanya planetarium mengundang antusiasme warga setelah planetarium direnovasi. Perubahan besar terlihat pada penggunaan proyektor digital terkini menggantikan sistem optik lama yang kondisinya sudah tidak dapat diperbaiki. Pengurus dari planetarium berjanji akan menambah sesi penayangan mengingat banyaknya warga yang antusias untuk mendaftar secara online. Menyambut liburan Natal dan Tahun Baru 2026, jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan terus meningkat. Jumlah pengunjung meningkat lebih dari 2 kali lipat. Berdasarkan informasi dari Kepala Humas Kebun Binatang Ragunan, menjelaskan bahwa jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa melonjak. Sejak 24 Desember, jumlah pengunjung mencapai 14.707 dan mencapai 50.933 pada 25 Desember. Sedangkan sampai pukul 8 pagi hari ini, jumlah pengunjung sudah tercatat 3.795 orang. Langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Andini Anissa di Planetarium, serta Claudia Carla dan juru kamera Septa Yoga di Taman Marga Satwa Ragunan. Kita ke Planetarium terlebih dahulu. Selamat siang, Okta. Bagaimana antusiasme warga di sana? Apakah sudah ramai hingga siang hari ini? Selamat siang Glenis dan juga saudara. Siapa yang udah kangen sama planetarium? Nah, ayo datang ke planetarium di Taman Ismail Marzuki. Seperti saya siang hari ini, ya memang sudah dibuka kembali. Glenis, ini menjadi hari kedua pembukaan kembali dan juga bisa diakses masyarakat sejak 25 Desember 2025 kemarin. Nah, tadi kalau Glenis tanyakan antusiasmenya, sekitar beberapa menit lalu ini baru saja masuk para pengunjung untuk menyaksikan teater bintang begitu yang memang sudah mulai sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, Glenis dan juga saudara, jadi memang wajah baru planetarium ini juga menyajikan teater bintang dengan proyektor yang baru, kemudian juga yang menarik Glenis dan juga saudara juga ada AI hologram di mana pengunjung ini bisa seperti berbincang begitu dengan Gubernur dan juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno. Tadi saya sempat nyoba juga Glenis, tadi saya mencoba berbincang bersama dengan Mas Pram, begitu saya tanya, Mas Pram gimana jaraknya dari bumi ke Mars gitu. Nah, itu dijawab juga dengan teknologi AI. Nah, Glenis dan juga saudara, untuk teater bintang ini ada jam-jamnya. Jadi dalam sehari ini dibagi menjadi 4 show. Yang pertama di jam 9, kemudian yang kedua di jam sekitar jam 11.30, tapi karena ini hari Jumat dimajukan menjadi pukul 11, kemudian jam 14.00 dan juga 16.30. Setiap show-nya ini berdurasi sekitar 45 menit. Nah, kalau mau datang gimana? Bisa beli tiketnya. Jadi untuk umum ini seharga Rp10.000, tetapi kalau untuk pelajar di masa pembukaan ini sampai dengan 3 bulan ke depan ini masih gratis Glenis dan juga saudara. Nah, kalau mau beli ini bisa dipantau di kanal Instagramnya milik tim di @tim.cikini dan juga tadi sebetulnya pengelola juga bilang ini disediakan secara on the spot tapi memang tidak banyak atau secara terbatas, dan diharapkan tentunya dengan pembukaan kembali planetarium ini tadi pengelola bilang bahwa tim ini tidak hanya menjadi rumah bagi seni dan budaya tetapi juga bagi sains dan juga astronomi. Jadi kalau misalnya tertarik ke sini bisa langsung datang untuk nanti di pertunjukan teater bintang yang berikutnya. Glenis. Menarik sekali, salah satu yang jadi andalan adalah pertunjukan teater bintang, 40 menit durasinya kurang lebih. Dari Cikini, Taman Ismail Marzuki, kita terbang lagi bergeser ke Taman Marga Satwa Ragunan, ada Claudia Carla. Carla, gimana di Ragunan? Apakah sudah mulai ramai hingga siang hari ini dan apa saja yang jadi favorit warga?
Ya Glenis dan juga saudara, semakin siang tentu nih Taman Marga Satwa Ragunan semakin ramai. Kalau tadi jam 8 sudah lebih dari 3.000, per jam 9 ini jumlah pengunjung sudah mencapai lebih dari 7.000. Dan ternyata Glenis dan juga saudara ini tidak hanya datang dari Jakarta, tapi pengunjung juga datang dari luar Jakarta, diantaranya Tegal, lalu kemudian juga ada yang dari Bekasi, ada yang dari Karawang, juga bahkan ada yang dari Lampung. Nah, kalau terkait dengan apa yang menarik di sini, tentunya yang masih menjadi favorit seperti yang ada di belakang saya ini masih kandang gajah. Ini kalau dilihat dari tadi ataupun visual saat ini banyak sekali di pengunjung yang mengelilingi kandang gajah, banyak anak-anak juga yang memanggil gajahnya untuk kemudian bersorak-sorai dan juga menyapa gajah yang ada di kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan. Tapi Glenis dan juga saudara, selain gajah tentunya ini ada salah satu primadona kekinian nih satwa yang ada di Taman Marga Satwa, yaitu ini kapibara. Nah, saya akan langsung menunjukkan saja kandang kapibara yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Di sini bisa dilihat ada sekitar 5 kapibara yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Nah, kapibara-kapibara ini memang terkenal sama. Baik, ada gangguan. Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi bersama jurnalis Kompas TV Claudia Carla dari Taman Marga Satwa Ragunan. Tapi kami menangkap bahwa memang antusiasmenya sangat tinggi untuk melihat kapibara yang terakhir ditunjukkan oleh Carla. Terima kasih Claudia Carla, dan sebelumnya ada Putri Oktaviani langsung dari Taman Ismail Marzuki. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, libur akhir tahun tak selalu soal wisata dan juga rekreasi. Ada juga sebagian warga Jakarta yang memilih berbelanja sebagai kegiatan mengisi liburan. Salah satunya di Pasar Tanah Abang. Kira-kira seperti apa situasinya, dan berikut laporan jurnalis Kompas TV Angga Nuriski dan juru kamera Hanil Revelino. Saudara, memasuki periode liburan tahun baru, kegiatan perkantoran dan pembelajaran mayoritas libur begitu ya. Dan kesempatan libur ini dipergunakan warga khususnya di DKI Jakarta tidak hanya untuk rekreasi, tapi juga untuk berbelanja. Ada berbagai macam pilihan untuk berbelanja, salah satunya di Pasar Tanah Abang. Di pasar yang sebelumnya juga sempat menjadi pasar nomor 1 kegiatan pusat perbelanjaan di Asia Tenggara ini, ada kenaikan yang cukup signifikan terkait pengunjung yang datang ke berbagai los di Tanah Abang. Menurut data yang kami himpun, ada sekitar 15.000 hingga 20.000 pengunjung yang datang setiap harinya ke pasar ini. Nah, ini dia, ada berbagai macam pakaian maupun alat-alat rumah tangga yang dijual di Pasar Tanah Abang. Dan menurut prediksi untuk di Pasar Tanah Abang sendiri akan semakin ramai jelang tahun baru begitu ya. Dan secara kasat mata memang kita bisa melihat bahwa pengunjung ini banyak sekali didominasi oleh keluarga maupun ibu rumah tangga yang memang mencari perlengkapan maupun pakaian di Pasar Tanah Abang ini. Dan berikut cuplikan wawancara kami dengan penjual dan pembeli di Pasar Tanah Abang. Ada kenaikan karena kan sekarang mungkin masuk bulan weekend ya, jadi udah pada liburan, jadi orang dari luar itu udah pada belanja semua gitu. Kayak orang-orang luar tuh, kayak orang-orang Malaysia udah pada belanja ke sini semua. Dan buat orang yang jual-jual lagi kan karena mungkin ini mau puasa juga ya, mau agenda Ramadan juga. Jadi udah pada mau belanja grosiran gitu. Dan hari ini juga masuk bulan penutupan Maulid. Jadi ibu-ibu udah pada seragaman, contoh kayak gamis-gamis polos kayak gini. Nah, itu pada seragaman. Jadi sekarang masih standar. Bedanya di sini sama toko online itu, yang di sini bisa lihat langsung ngeril bajunya, orang-orangnya juga bisa langsung milih-milih ya. Kalau toko online itu kan nggak bisa lihat real pitch-nya ya. Kalau untuk harga mungkin ya 11-12 lah sama yang di sini dan di toko online juga. Dari seragam buat lebaran sih. Lebarannya masih lama Bu. Mumpung belum penuh. Iya. Iya, ntar kan desek-desekan. Nggak ke tempat wisata Bu? Enggak, Bang. Jadi milih belanja ya Bu ya?
Nah, saudara, guna mengantisipasi lonjakan pengunjung di Pasar Tanah Abang, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga meniadakan begitu pembatasan kendaraan ganjil genap begitu ya, dan bisa saja arus kendaraan di sekitaran Pasar Tanah Abang ini juga dialihkan guna mengantisipasi lonjakan yang lebih signifikan. Pesan kami untuk Anda yang ingin berbelanja ke Pasar Tanah Abang, tetap waspada dan selalu hati-hati, jaga barang bawaan Anda, dan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan di Pasar Tanah Abang. Angga Nuriski, Hanil Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Saudara, wisatawan padati destinasi wisata pemandian air panas Alam Sari Ater, Subang, Jawa Barat. Uap hangat yang mengepul dari kolam-kolam alam